Sistem koordinat geografis. Pengantar. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh muka bumi, baik yang terletak di atas maupun yang di bawah permukaan, dan disajikan pada bidang datar, pada skala dan proyeksi tertentu secara matematis. Itulah pengertian dari peta. Jadi intinya adalah gambaran ya pada bidang datar. Karena dibatasi oleh skala dan proyeksi, maka peta tidak akan pernah selengkap dan sedetail aslinya. Jadi yang namanya gambaran pada bidang datar tentu nanti ada batas-batas tertentu ya, baik dalam hal ukuran ataupun nanti dalam hal kelengkapan atau detailnya ya. Dimana objek aslinya adalah bumi. Karena itu diperlukan penyederhanaan dan pemilihan unsur yang akan ditampilkan pada peta. Tentu nanti akan ditampilkan pada peta berdasarkan prinsip prioritas atau apa-apa yang dianggap penting ya untuk kepentingan manusia ya. Nah, gambarannya nanti ilustrasinya seperti ini ya. Misalnya bumi itu ya, kalau kita lihat ya sebenarnya bentuknya kan bulat ya. Tapi nanti kalau kita konversikan dalam bentuk bidang datar, tentu nanti ada beberapa batasan ya, baik dalam hal ukuran, bentuk, ataupun nanti dalam hal tata letak dan lain sebagainya, ukuran dan macam-macamnya ya. Nah ini misalnya bumi ya yang bulat ya, kemudian nanti ya kalau kita konversi menjadi dalam bentuk 2 dimensi ya kira-kira nanti seperti ini. Namun demikian bukan berarti nanti peta itu dibuat secara sembarangan ya. Peta tetap dibuat yang menggambarkan bentuk aslinya semirip mungkin lah ya. Nah, pada kenyataannya bumi berbentuk seperti bulan atau biasa kita sebut sebagai objek 3 dimensi atau kita sebut sebagai bulat ya. Dimana untuk permukaannya tidak beraturan. Sebenarnya untuk representasi gambaran bumi yang lebih mendekati aslinya globe itu ya. Namun demikian ya untuk globe saya kira kurang praktis ya, dan implementasinya ya apalagi nanti untuk jarak dekat itu nanti lebih lebih representatif kalau kita menggunakan peta ya. Nah, untuk mendapatkan gambaran keseluruhan permukaan bumi pada bidang kertas atau 2 dimensi ya, maka kita memerlukan suatu upaya transformasi dari bentuk 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi. Agar keseluruhan permukaan bumi dapat tergambar dengan proporsional, maka diperlukan suatu perhitungan matematis yang tepat ya. Jadi nanti kita akan menggunakan konsep-konsep matematis ya, sehingga nanti gambaran bumi itu bisa direpresentasikan ya atau bisa digambarkan dengan tepat ya pada suatu bidang datar ya. Dimana kita tahu ya pemanfaatan peta sekarang banyak sekali ya teman-teman yang mungkin biasa menggunakan Google Map ya, biasa menggunakan layanan-layanan ojek online ya, itu biasanya juga memanfaatkan penggambaran peta dalam objek 2 dimensi. Nah, perhitungan matematis itulah yang kemudian lebih dikenal nanti dengan istilah yang kita pelajari adalah proyeksi, sistem koordinat, serta datum ya. Nah, kita tadi sudah menyinggung ya soal apa itu, bukan apa ya, istilah tentang sistem koordinat, datum, dan sistem proyeksi. Jadi bisa kita definisikan di sini bahwa yang pertama bahwa sistem koordinat merupakan bilangan yang dipergunakan atau dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik, garis, permukaan atau ruang informasi. Lokasi ditentukan berdasarkan sistem atau ruang ya. Saya koreksi penjelasannya ya. Jadi nanti bentuknya ya bisa titik, garis ataupun permukaan atau ruang ya. Nah, informasi lokasi nantinya ditentukan berdasarkan sistem koordinat ini, yang diantaranya mencakup datum dan proyeksi peta. Nah, itulah koordinat itu nanti sifatnya ya menentukan posisi ya atau lokasi ya pada yang namanya lokasi kan sebenarnya di dalam konteks ini adalah lokasi yang dimaksud adalah lokasi relatif ya, yaitu posisinya terhadap objek-objek yang lainnya.
Nah, kemudian datum ya. Datum ini adalah kumpulan parameter dan titik kontrol yang hubungan geometriknya diketahui dengan jelas, baik melalui pengukuran ataupun penghitungan ya. Jadi parameter-parameter dan titik kontrol yang hubungan geometriknya itu sudah jelas, baru nanti bisa dikatakan sebagai datum. Sementara untuk sistem proyeksi ini adalah yang dimaksud di sini adalah sistem proyeksi peta ya. Ini adalah sistem yang dirancang untuk merepresentasikan permukaan dari suatu bidang lengkung atau spheroid ya, misalnya bumi pada suatu bidang datar. Jadi konteksnya proyeksi ini nantinya ya menggambarkan bidang lengkung ke bidang datar. Ya nanti kita gunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada di permukaan bumi kepada bidang datar ya. Nah, lanjut ya kita pelajari lebih dalam ya, yaitu mengenai sistem proyeksi. Nah, nanti ada beberapa pilihan sistem proyeksi ya. Yang pertama nanti ada proyeksi silinder atau cylindrical projection. Nah, di sini ya, permukaan proyeksi ya digambarkan merupakan sebuah silinder yang membungkus globe, biasanya menyentuh globe di ekuator. Nanti ada gambarnya, kita lihat ya. Contoh proyeksi contohnya ya adalah proyeksi Mercator ya. Ini cukup akurat dalam sudut tetapi memperbesar wilayah dekat kutub ya. Jadi nanti kalau globe dimasukkan ke dalam sebuah silinder ya, maka nanti akurat ya di bagian yang itu ya garis khatulistiwa atau yang dalam sudut ya. Tetapi pada bagian kutub ya tentu nanti akan mengalami ini ya perbesaran ya. Dan tidak sesuai dengan ya kurang sesuai lah dengan kondisi nyatanya. Nah, untuk kegunaannya pada proyeksi silinder ini nanti bisa untuk navigasi laut, peta dunia ya, tetapi menyebabkan distorsi besar di daerah kutub. Kemudian proyeksi yang kedua alternatifnya bisa menggunakan proyeksi kerucut ya, atau conic projection. Nah, untuk permukaan proyeksinya ini nanti adalah sebuah kerucut yang diletakkan di atas globe, misalnya menyentuh globe di garis lintang tengah ya, di garis khatulistiwanya. Contohnya proyeksi Lambert konformal konik ya. Ini digunakan untuk peta cuaca atau regional. Untuk kegunaannya ini cocok untuk wilayah lintang tengah, misalnya di Eropa dan di Amerika Tengah ya. Selanjutnya ada proyeksi azimutal atau planar projection. Nah, untuk permukaan proyeksinya ini adalah sebuah bidang datar yang menyentuh globe itu ya di satu titik, misalnya di bagian kutubnya. Contohnya proyeksi ortografik ya, seperti melihat bumi dari angkasa atau stereografik. Nah, untuk kegunaannya bisa untuk peta kutub atau tampahan satu hemisfer. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari sekian sistem proyeksi yang sudah kita pelajari tadi ya, sebenarnya tidak ada satu proyeksi pun yang bisa mempertahankan geometri aslinya. Semua proyeksi mempunyai distorsi geometri, namun masing-masing memiliki masing-masing jenis ya dari proyeksi tersebut ya akan mempertahankan sifat aslinya. Misalnya proyeksi yang mempertahankan luas permukaan atau ekuivalen, kemudian bentuk yang tetap atau konform, dan jarak yang tetap atau equidistant. Nah, contohnya nanti seperti ini ya. Ini mempertahankan ekuivalensinya ya, dan ini mempertahankan equidistannya. Sementara di sini adalah konformal ya, konformnya. Ini adalah ilustrasi proyeksi yang mempertahankan sifat aslinya ya. Nah, sementara untuk ini ya macam-macam sistem proyeksi ya, dari proyeksi silinder, kerucut, dan proyeksi azimut ya, nanti kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau silinder ya, di sini ada sebuah tabung ya, silinder ya. Kemudian peta dimasukkan ke dalamnya, sehingga nanti yang di khatulistiwa mungkin akan tepat ya ukuran dari kanan timur baratnya ya. Sementara nanti di bagian kutub ya akan terlihat membesar ya, karena jaraknya lebih jauh ya daripada permukaan proyeksinya.
Sementara untuk proyeksi kerucut ya ini cocok ya untuk daerah-daerah itu ya utara atau selatan ya, Eropa atau Australia ya atau Kanada gitu ya dan seterusnya ya. Sementara untuk proyeksi azimut ya nanti ini ya bidangnya disentuhkan di bagian kutub ya, sehingga nanti yang berbesar justru bagian di khatulistiwa ya, sehingga nanti gambarnya ya nanti kurang lebih akan seperti ini ya. Ini dari bidang silinder ya, kemudian ada globe di tengahnya, kemudian digelar ya atau dibuka yang menjadi seperti ini ya, yang kerucut juga seperti ini ya. Sementara yang azimut ya nanti kurang lebih seperti ini ya, dari bidang kutubnya selatan atau utara. Nah lanjut ya, bahwa proses representasi ini menyebabkan distorsi ya atau pergeseran ini ya ukuran lah ya, ukuran maupun bentuk ya, yang perlu diperhitungkan untuk memperoleh ketelitian beberapa macam properti seperti jarak, sudut ataupun luasan. Saat ini terdapat sangat banyak jenis datum ya, sistem proyeksi maupun sistem koordinat dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Aplikasi sistem koordinat yang berbeda-beda menimbulkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan akurasi, dengan akurasi ya. Nah, ilustrasi di atas memberikan gambaran perbedaan yang mungkin terjadi dalam sebuah proses proyeksi peta. Namun secara umum ya, teman-teman kan mungkin baru belajar tentang GIS ya. Terdapat dua jenis sistem koordinat yang mungkin akan kita gunakan nanti ya. Yang pertama adalah sistem lintang dan bujur ya, atau latitude dan longitude ya. Ini saya kira cukup familiar ya teman-teman yang sudah pernah belajar geografi ya. Atau ini disebut sebagai geographic coordinate system ya. Kemudian ada juga sistem UMT atau Universal Transfer Mercator. Ini juga akan kita pelajari ya. Nah, soal sistem lintang dan bujur atau longitude dan latitude ya, atau geographic coordinate system ya. Pada sistem koordinat ini, bumi dibagi menjadi 360 bagian, di mana tiap bagian bernilai 1 derajat. Dan titik 0 derajat adalah di Greenwich, ya, yaitu di Inggris. Di samping itu, garis khatulistiwa juga merupakan garis bujur 0 derajat yang membagi dua wilayah. Di atas khatulistiwa itu kita sebut sebagai wilayah utara, dan di bawah khatulistiwa kita sebut sebagai wilayah selatan. Nah, dalam aplikasinya wilayah selatan akan diberikan dengan simbol minus atau min ya. Sedangkan untuk wilayah utara kita simbolkan dengan tanda plus ya. Kita lanjutkan. Nah, nanti untuk sistem lintang bujur ya, nanti gambarannya seperti ini ya. Ini untuk garis bujurnya ya, dan ini adalah garis lintangnya. Nah, ini untuk garis meridian utamanya nanti yang melewati Greenwich ya, sebuah kota di Inggris ya, garis nolnya ya. Nah, sementara untuk yang melintang ya, kita sebut sebagai garis lintang ya, titik nolnya itu ada di garis khatulistiwa ya. Nah, sementara nanti yang lain-lainnya akan dialamati ya dengan garis lintang dan garis bujur yang ini ya diukur ya dari titik nolnya masing-masing ya. Kalau ini ya berarti nanti dari garis lintangnya ke sini ini memiliki nilai positif tadi ya sesuai aturannya. Sementara yang di sini ya ke bawah nanti memiliki nilai minus atau negatif yang ke selatan. Ini utara, ini selatan. Dan ini garis lintangnya ya, jadi dari sini ke sini itu bergeser berapa derajat ya. Sementara garis bujurnya dari sini ke sini itu jaraknya berapa. Itu yang akan menjadi ukuran derajat pada peta ataupun globe ya. Nah, kalau kita masukkan gridnya ya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini berarti dari Greenwich ya, ini merupakan 50 derajat garis bujurnya ya. Sementara garis lintangnya di sini sekitar 40 derajat ya untuk titik yang ada di sini ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Selanjutnya kita pelajari mengenai UTM atau Universal Transfer Mercator ya. Jadi Universal Transfer Mercator ya, bukan transfer ya, tapi transverse yang benar di sini ya. Atau UTM ini adalah sistem proyeksi peta yang membagi bumi menjadi 60 zona. Masing-masing nanti lebarnya adalah 6 derajat bujur ya.
dengan koordinat diukur dalam meter. Perbedaan utama antara belahan utara dan belahan selatan terletak pada arah pertambahan nilai koordinat. Di belahan utara, nilai Y atau northing ya bertambah ke arah utara dan nilai X-nya atau easting ke arah timur. Sedangkan di belahan selatan yaitu nilai Y bertambah ke selatan dengan nilai X ke barat. Sistem ini banyak digunakan di Afrika Selatan dengan zona 33S hingga 36S untuk memastikan akurasi dalam pemetaan dan navigasi. Masih lanjut, masih tentang UTM. Bahwa UTM ya, bumi kemudian dibagi ke dalam beberapa zona ya, antara 1 sampai 60 tadi ya, dengan satuannya adalah meter. Pada sistem koordinat, bumi akan dibagi menjadi dua bagian. Di atas khatulistiwa sebagai bagian utara dan di bawah khatulistiwa disebut sebagai bagian selatan ya. Utara simbolkan dengan N dan selatan simbolkan dengan S yang merupakan huruf pertama ya, sebuah arah mata angin dalam bahasa Inggris ya. N artinya north dan S artinya adalah south atau selatan ya. Nah, nanti untuk UTM gambarannya nanti seperti ini ya. Peta digambarkan ke dalam sebuah grid ya, atau sebuah garis ya, lintang dan bujur seperti ini ya. Nah, Indonesia nanti ada di sini ya. Itu untuk UTM ya. Nah, kalau kita bagi ya berdasarkan garis bujur ya. Jadi di Indonesia itu nanti untuk UTM ya, bagian sini adalah 46, sini adalah 47 ya. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Jadi kalau Semarang itu kan ada di sini ya, tempatnya Stekom ya. Jadi dia ada di zona UTM 49. Nah, teman-teman yang ada di tempat lain ya, yang ada di Lampung, yaitu nanti zona UTM-nya adalah 48 ya. Kemudian yang ada di Nusa Tenggara ya, itu Nusa Tenggara yang timur ya 51 ya. Nusa Tenggara Barat itu nanti masuknya UTM-nya zonanya adalah 50 ya. Sementara teman-teman yang ada di mungkin di Aceh ya atau di Papua ya sekitar 46 atau 54 ya. Nah, masih lanjut masih mengenai UTM ya. Kalau ini ya spheric coordinate system atau sistem koordinat Seogralis ya, nanti kurang lebih seperti ini ya. Sementara sistem koordinat datar proyeksinya ya dalam ini ya diagram Kartesius nanti tampilannya seperti ini ya. Sebenarnya di sini kan juga mirip ya dengan diagram Kartesius ya. Ini dalam meter ukurannya. Ini untuk UTM memang seperti itu. Nah, terakhir ya mengenai UTM ini ya, bahwa satu CRS selalu terdiri dari satu datum dan satu sistem koordinat. Di Indonesia selalu menggunakan datum WGS 84 atau WGS 1984. Nah, teman-teman yang ada di luar negeri ya mungkin bisa cari ya referensi yang lainnya. Tapi nanti untuk contoh-contoh peta dalam studi kasus yang memang Indonesia, saya sarankan gunakan ini saja ya. Untuk sistem koordinat di Indonesia paling cocok adalah Geographic Coordinate System WGS 1984 atau WGS 84/ atau ya EPSG 4326. Jadi nanti kita gunakan yang ini saja. Untuk proyeksi wilayah besar atau dunia cocok Robinson ya, equal area dan Miller cylinder ya, dan palette skir ya. Nah, nanti bisa memilih itu ya yang cocok ya, bisa Robinson untuk equal area ya, dan Miller cylindrical untuk dunia dan plate carry ya. Sementara untuk proyeksi wilayah satu provinsi atau lebih kecil paling cocok adalah proyeksi UTM WGS 84 ini. Untuk NTB dan Bali paling cocok menggunakan UTM zona POS atau WGS 84/ zone SOS EPSG 32750. Sementara Jawa Tengah dan Timur WGS 84 zone 49S ini ya. BPN sendiri ya atau Badan Pertahanan Nasional sering kali ya masih menggunakan proyeksi DGN 1995 Indonesia TM/3 ya. Nah, ini sekilas mengenai sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Tapi kali ini kita belum belajar detail mengenai sistem koordinat 2 dimensi dan 3 dimensi.
Jadi sistem koordinat 2 dimensi atau 2D menggunakan dua sumbu utama, yaitu sumbu X horizontal untuk arah timur barat dan sumbu Y vertikal untuk arah utara selatan, yang saling tegak lurus membentuk bidang XY, ya, berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Sistem ini umum digunakan dalam pemetaan dasar dan grafik sederhana. Dalam pengembangan lebih lanjut, sistem koordinat 3 dimensi atau 3D menambahkan sumbu Z, ya. Jadi selain XY tambah Z, ya, yang tegak lurus terhadap sumbu XY-nya. Jadi XY tegak lurus, Z-nya juga tegak lurus terhadap keduanya. Nah, ini nanti menyediakan informasi ketinggian ataupun kedalaman, sehingga sangat berguna untuk pemodelan 3 dimensi, navigasi udara, dan aplikasi geospasial yang lebih kompleks lagi daripada XY-nya tentu, ya, atau 2 dimensinya. Nah, untuk menampilkan lokasi koordinat, ya teman-teman, ya, ini tidak usah saya demonstrasikan, ya, karena cukup mudah, ya. Nanti silakan buka saja proyeknya, ya. Dan secara default koordinat pada kuantum GIS 34 sekian itu sudah ditampilkan. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Namun demikian, jika ingin menampilkan sejumlah alat bantu seperti grid, scale bar, north arrow, dan lainnya, teman-teman bisa mengakses melalui menu view code decoration. Kemudian nanti di sini ada pilihan, ya. Bisa menampilkan gridnya, scale bar, ya, bisa nambahkan gambar juga, ya. Kemudian bisa memberikan label judul, ya, dan lain-lainnya. Nanti silakan coba di sini aja, ya. Kemudian untuk menampilkan lokasi koordinat, ya, setelah ditampilkan, ya, nanti kita akan melihat di sini. Nah, di sini sudah ada penjelasan, ya. Nanti di sini ini adalah koordinatnya, ya. Kemudian skalanya ini, ya, teman-teman bisa lihat di sini, ya. Kemudian ini adalah magnifier, ya. Magnifier ini adalah untuk memperbesar tampilan peta di area tertentu, ya, dan memungkinkan pengguna untuk melihat detail yang lebih jelas, ya. Kemudian rotation untuk memutar, ya, memutar utara selatannya nanti bisa dilakukan, ya, diputar-putar di sini, ya. Sementara di bagian ini ada informasi mengenai CRS atau Coordinate Reference System. Nah, ini adalah sistem referensi koordinat yang digunakan untuk menentukan lokasi geografis dan lokasi geografis data spasial seperti peta dan data geospasial lainnya, ya. Nah, mengenai CRS atau Coordinate Reference System, ya, CRS ini adalah sistem yang menentukan bagaimana koordinat misalnya lintang dan bujur dihubungkan dengan lokasi di permukaan bumi, ya. Pentingnya CRS, ya, bahwa pemilihan CRS yang tepat sangat penting untuk memastikan akurasi dan konsistensi data spasial. Jadi aturannya nanti seperti tadi, ya. Ini nanti silahkan gunakan saja, ya, aturan WGS 84 untuk yang Jawa Tengah, ya. Nah, nanti WGS 84 EPSG 4326, ya. Nah, untuk Jawa Tengah untuk zona waktunya bisa menggunakan 49S ini, ya. Kemudian pentingnya CRS, ya. Pemilihan CRS yang tepat sangat penting untuk memastikan akurasi dan konsistensi data spasial, terutama saat menggabungkan data dari berbagai sumber dengan CRS yang berbeda. Ya, jadi nanti, ya, kita kadang perlu, ya, mengkonversi CRS, ya, untuk memastikan bahwa keduanya memiliki koordinat reference system yang sama, sehingga nanti tidak terjadi distorsi peta, ya, atau ketika nanti ditumpangkan itu nanti tidak bergeser, ya, posisi ataupun bentuknya, ya, antara peta satu dengan peta yang lainnya. Untuk proyeksi default pada quantum GIS, ya, CRS GIS-nya adalah sistem koordinat geografis WGS 84 ini. Kemudian untuk mengatur CRS, ya, kita dapat mengatur untuk lapisan data di quantum GIS melalui layer, ya, kemudian set CRS of layer, ya, atau dengan mengklik kanan pada lapisan dan memilih properties source-nya, ya. Kemudian untuk memilih CRS yang tepat, ya, nanti bisa bergantung pada waktu pengumpulan data, cakupan geografis data maupun tujuan data. Nah, contoh penggunaannya, jika kita memiliki data yang menggunakan sistem koordinat misalnya UTM, ya, biasanya UTM lah, ya. Kita perlu memproyeksikan ulang data tersebut ke CRS yang sesuai dengan proyeksi kita. Bukan proyeksi kita, ya, tapi proyek kita, ya. Nah, kemudian untuk memproyeksikan ulang shapefile, ya, kita ini, ya,
dapat menggunakan opsi simpan sebagai atau save as ya. Jadi nanti untuk konversi itu sebenarnya ya save as saja, tapi nanti dengan CRS yang diinginkan atau CRS yang berbeda dari layar yang mungkin sedang kita kerjakan saat itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti cara ngaturnya nanti di sini ya. Layarnya nanti dibuka saja, kemudian masuk tab CRS ini ya. Kemudian nanti pilih ya CRS yang kita gunakan ya. Bawaannya ya WGS 84 ya, EPSG 4286 ya, 4326 ini ya. Bawaannya itu ya. Tapi nanti kalau kondisi lain ya teman-teman bisa coba aja nanti untuk CRS yang lainnya. Nah, untuk konversinya ya seperti tadi yang sudah disinggung ya, konversi ya biasanya dibutuhkan untuk menyamakan CRS jika sumber data petanya memiliki CRS yang berbeda ya. Dan kebetulan itu kita kerjakan secara bersama-sama. Nanti langkahnya bisa klik kanan pada layar di panel layar ya, kemudian pilih ekspor ya, kemudian simpan sebagai ya. Nanti akan ada dialog simpan layar vektor sebagai. Nah, nanti kita pilih CRS yang kita inginkan ya, atau kita samakan dengan peta lainnya misalnya ya. Kemudian tentukan format dan lokasi file outputnya kalau menggunakan Quantum GIS ya. Nah, selanjutnya tapi jangan khawatir ya, di Quantum GIS itu nanti ada istilah on the fly proyeksi ya. Nah, alternatif konversi CRS adalah dengan mengaktifkan proyeksi on the fly. Ini nanti untuk menampilkan data dengan CRS yang berbeda tanpa mengubah CRS aslinya ya. Jadi nanti CRS itu bisa kita tentukan ya dalam Quantum GIS pada proyeknya, sehingga nanti pada layer-layer yang kita masukkan sekalipun itu memiliki CRS yang berbeda, nanti ya, kalau kita aktifkan on the fly maka nanti akan diatur pada proyeksi yang sama pada proyeknya tersebut ya. Jadi artinya di sini sebenarnya ada proses konversi tapi tidak disimpan pada file-file yang kita inputkan, file-file layarnya. Nah, nanti waktu instalasi disarankan ya untuk aktifkan saja proyeksi on the fly dan diatur saat menginstal Quantum GIS ya. Quantum GIS akan secara otomatis memproyeksi ulang data ke proyeksi pilihan kita saat ditampilkan tanpa mengubah CRS aslinya. Jadi kalau kita dapat ya peta dari sumber lain ya yang CRS yang berbeda, dengan adanya on the fly ini kita tidak khawatir terjadi distorsi bentuk ataupun distorsi ukuran. Nah, kita nanti dapat mengubah proyeksi pilihan di penentuan Quantum GIS-nya. Baru saja saya cek ya, ternyata untuk Quantum GIS 34 sekian itu otomatisnya sudah sudah aktif ya. Sehingga teman-teman tidak perlu mengaktifkan lagi lah ya. Baik, demikian materi kita kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga paham dan bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun diskusi ataupun koreksi, silakan disampaikan melalui saluran komunikasi yang tersedia. Terima kasih.